Jangan menggundul alis. Ayu sangat senang sekali merias wajahnya, apalagi mencoba gaya make up yang sedang viral di sosial media. Suatu hari, Ayu menemukan sebuah tren menggambar alis terbaru. Dalam tutorial tersebut, diwajibkan untuk mencukur atau menggundul semua alis agar dapat digambar sesuai selera. Ayu yang penasaran ingin mencoba tren alis ini. Akhirnya, nekat mencukur semua bulu alisnya. Langsung saja setelah itu, Ayu mempraktekkan cara membuat alis yang sedang tren tersebut. Tidak ada masalah selama mencoba tren alis. Ayu merasa bangga dengan pencapaian ini. Namun, masalah datang di waktu berikutnya. Pada malam harinya, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ayu yang baru saja selesai mengerjakan tugas kuliahnya, tiba-tiba dikejutkan dengan suara lolongan anjing tetangga. Itu hal yang biasa, karena memang Ayu suka menggonggong saat ada orang yang lewat. Namun, saat itu tak tampak ada suara kendaraan yang lewat. Karena merasa ada hal yang janggal, Ayu memutuskan melihat rekaman CCTV yang dia pasang di gerbang rumah mereka. Takut nanti ada pencuri yang mencoba masuk. Setelah memperhatikan CCTV, seketika Ayu terkejut melihat hal yang disaksikan. Saat itu, Ayu melihat ada sekelompok anak kecil sedang asik bermain bola di depan rumah mereka. Logikanya, mana ada anak-anak yang sedang bermain bola di jam 2 dini hari? Ayu merasa pasti ini adalah sesuatu yang tidak beres. Apakah kini dia tiba-tiba berubah menjadi anak indigo? Kenapa tiba-tiba saja dia melihat hal yang tak kasat mata? Menurut kalian, apakah mencukur bulu alis bisa membuat kita seketika menjadi orang indigo? Komen di bawah ya. Bertemu sosok Gregek Tonggek. Seorang pria bernama Zenya suka berkeliaran di malam hari. Suatu hari, saat ia berkendara di malam hari, dia menjumpai seorang wanita cantik. Zenya menawarkan diri mengantar wanita tersebut ke rumahnya. Wanita tersebut dengan gampangnya menerima tawaran Zenya tanpa ada rasa curiga. Zenya nampak senang sekali karena dia bisa menggait wanita cantik malam itu. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Zuzu. Zuzu menyuruh Zenya berbelok kiri di perempatan depan dan rumahnya berada di ujung jalan. Zenya sedikit pun tak merasa curiga, padahal dia tahu jika belok kiri di perempatan depan itu nanti akan mentok hutan bambu yang lebat yang di belakangnya terdapat jurang yang dalam. Namun, anehnya, sesampainya di ujung jalan itu, Zenya menemukan sebuah rumah megah bak istana. Zuzu pun menawarkan Zenya untuk mampir ke rumahnya. Zenya tentunya tak menolak kesempatan tersebut. Akhirnya, Zenya menghabiskan malam itu bersama Zuzu di rumahnya yang megah. Keesokan paginya, Zenya bangun dari tidurnya setelah melewati aktivitas melelahkan malam itu bersama Zuzu. Namun, Zenya mendapati dirinya telah terbaring di bawah jurang di dekat rimbunnya pohon bambu. Barulah di sana Zenya sadar bahwa wanita yang diajak semalaman itu ternyata bukanlah sosok manusia, melainkan sosok Gregek Tonggek, yaitu makhluk gaib yang suka menyamar menjadi wanita cantik. Jika di daerah Jawa, mungkin ini mirip seperti kuntilanak. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like dan subscribe. Bertemu sosok Caluluk. Hari Raya Nyepi di Bali identik dengan membuat boneka raksasa yang disebut dengan ogoh-ogoh. Saat itu, Ketat yang seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar mulai ikut membuat ogoh-ogoh bersama teman bermainnya. Setelah berminggu-minggu menyelesaikan ogoh-ogohnya, akhirnya karya itu bisa dipajang di depan rumah salah satu temannya yang bernama Made. Sebelum nanti akan diarak keliling desa saat malam pembentukan. Mereka memilih memajang di depan rumah Made karena lokasinya strategis dan banyak dilewati orang. Jadi cocok untuk menunjukkan sebuah hasil karya. Ogoh-ogoh yang dibuat oleh kelompoknya Ketut berwujud raksasa menyeramkan, berambut panjang, memakai mahkota dan kulitnya berwarna biru. Mereka mendirikan sebuah tenda sederhana beratapkan terpal agar ogoh-ogohnya tidak terkena hujan. Ketut sangat bangga dan senang dengan pencapaian kelompok mereka. Karena itu, setiap malam Ketut tak henti-hentinya menengok ogoh-ogohnya di sana. Pada suatu malam, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kala itu, Ketut baru saja selesai bermain game di kamarnya.
dia merasa kelaparan dan ingin makan mie instan. Namun, karena tak menemukan mie instan di dapur, Ketut hendak menghampiri ibunya yang malam itu kebetulan masih lembur untuk bekerja membuat canang di rumah saudaranya yang tak jauh dari rumahnya Madi. Karena tidak bisa menahan rasa laparnya, Ketut berniat menghampiri ibunya. Dia memang sudah terbiasa keluar malam untuk menghampiri ibunya yang masih lembur bekerja. FYI guys, lingkungan rumahnya Ketut masih berada di sebuah pedesaan. Jadi di zaman itu belum ada yang namanya begal dan penculik anak. Oleh karena itu, anak-anak sudah terbiasa keluar di malam hari tanpa pengawasan orang tua. Apalagi masih berada di kawasan rumah mereka. Jangan lupa like dan subscribe untuk lanjutkan videonya. Bertemu sosok Celuluk Part 2. Malam itu, Ketut memberanikan diri menghampiri ibunya. Karena tempat tujuannya melewati rumahnya Madi, Ketut sekalian saja menengok ogoh-ogoh yang dia buat. Dengan percaya diri, Ketut sendirian keluar malam itu dengan berbekal sepeda gayanya. Saat akan melewati tempat ogoh-ogohnya, penerangan di sana sangat minim. Begitu dekat dengan rumahnya Madi, Ketut dikejutkan dengan sosok ogoh-ogoh lain yang berada di sana. Dalam hati Ketut, dia bertanya-tanya, ogoh-ogoh milik siapa ini yang juga dipajang di sebelah ogoh-ogoh mereka? Saat akan melewati sosok ogoh-ogoh asing tersebut, mata ogoh-ogoh itu tiba-tiba berkedip. Mulutnya terbuka lebar dan tangannya melambai-lambai ke arah Ketut. Barulah di sana Ketut sadar bahwa sosok tersebut bukanlah ogoh-ogoh, melainkan sesosok leak berwujud celuluk. Celuluk yaitu sosok raksasa berkepala botak di bagian atas. Namun dia mempunyai rambut yang gimbal dan juga ikal panjang menjuntai sampai pinggang. Giginya besar dan tajam serta kukunya panjang dan lusuh. Sosok celuluk tersebut seolah-olah memanggil Ketut untuk bermain bersamanya. Ketut yang baru menyadari bahwa ia bertemu sosok celuluk mendadak terdiam, tak tahu berbuat apa. Beberapa detik kemudian, Ketut pun lari terbirit-birit meninggalkan sepeda gayungnya. Tak terasa, Ketut berlari kencang sampai ke tempat ibunya lembur membuat canang. Sampai di sana, Ketut menceritakan kejadian dia bertemu celuluk tadi, dan dia tak berani kembali pulang. Ibunya yang mendengar hal tersebut juga ketakutan. Sepertinya malam ini mereka tak berani untuk pulang ke rumahnya dan memutuskan untuk menginap di rumah saudaranya tersebut. Jika kalian suka cerita berikut ini, jangan lupa like dan subscribe. Ngereh Part 1. Malam ini ada upacara ngereh di Desa Pudak. Upacara ngereh adalah upacara untuk mendapatkan kekuatan spiritual atau magis pada susunan petapakan seperti barong atau rangga di Bali, agar bisa diusung di sebuah pura untuk tujuan memohon keselamatan dan kerahayuan. Upacara ngereh biasanya dilaksanakan pada tengah malam, agar mendapatkan suasana yang hening dan tenggat atau pingit. Di Desa Pudak, sebelum mulai dilaksanakannya upacara ngereh, para pandita atau orang suci di desa melakukan upacara nyengker, yaitu memagari desa dengan pagar ajaib atau pagar spiritual agar diberikan kelancaran dan keselamatan selama upacara berlangsung, serta tidak ada gangguan mistis dari pihak manapun, termasuk para penekun ilmu leak. Jadi guys, saat proses upacara ngereh ini, banyak sekali penekun ilmu leak ingin menguji kekuatan mereka, apalagi bisa mengganggu proses spiritual saat ngereh. Mungkin ilmu leak mereka akan meningkat drastis. Jika upacara ngereh ini berhasil, konon akan ada sinar suci yang masuk ke tubuh barong atau rangga yang akan diusung. Lanjut part 2. Ngereh part 2. Malam hari saat upacara ngereh berlangsung, terutama saat para pandita sudah melakukan nyengker di desa, para warga dilarang berkeliaran di jalan karena para leak sudah mengintai di sepanjang jalan. Malam itu, Bu Suci sedang ngayah di pura. Namun karena mendapat telepon bahwa anaknya sakit, Bu Suci terpaksa pulang ke rumahnya. Namun sayangnya saat Bu Suci pulang, para pandita sudah melakukan upacara nyengker. Karena Bu Suci tidak mengetahui hal tersebut, dia pulang begitu saja. Suasana di sepanjang jalan malam itu sunyi dan mencekam. Hanya terdengar suara motor Bu Suci yang lewat. Tak satu pun nampak orang atau kendaraan yang lalu lalang malam itu.
Bu Suci mulai merasa ketakutan. Namun, karena sudah terlanjur pulang, jadi Bu Suci lanjut saja ke rumah. Saat melewati persawahan sebelum mencapai rumahnya, Bu Suci merasa sangat merinding. Di kejauhan, tampak cahaya kuning yang melompat-lompat di antara gelapnya jalan dan sawah. Cahaya itu semakin mendekati Bu Suci. Lanjut part 3. Ngereh part 3. Cahaya itu semakin mendekati Bu Suci. Semakin dekat, Bu Suci mulai melihat bahwa cahaya tersebut berwujud bantal guling atau seperti pocong yang melompat-lompat menuju arahnya. Meskipun sempat terpaku sejenak, Bu Suci akhirnya menancap gas dan melaju sangat kencang menuju rumahnya. Tidak pernah dia bayangkan sebelumnya bahwa ini pertama kalinya dia melihat makhluk tak kasat mata. Karena seumur hidupnya, Bu Suci tidak pernah melihat penampakan apapun. Kemungkinan besar itu adalah perwujudan Lea. Karena malam itu Bu Suci sudah melanggar aturan, jadi dia bertemu sosok Lea di jalan. Syukurnya Bu Suci masih selamat dari kejadian tersebut. Jika saja yang Bu Suci jumpai adalah Lea kerap akasa, kemungkinan nyawanya tak selamat malam itu. Like dan subscribe jika kalian suka cerita ini. Kamu tidak sendirian di sini. Wena bersama 2 orang temannya yaitu Kobeng dan Wati nekat berolahraga di sebuah tempat pengolahan kayu. Karena sore hari para pekerja sedang mengosongkan tempat, mereka bertiga meminta izin untuk melakukan olahraga Zumba di sana. Pemiliknya menyetujui saja, namun dia sempat memperingatkan mereka bahwa di sana tempatnya agak angker. Apalagi setelah jam pulang kerja pada sore hari. Mereka bertiga tampak mencuekkan hal tersebut. Sore itu, lanjut di part 2. Part 2, kamu tidak sendirian di sini. Sore itu, Wena, Kobeng, dan Wati akhirnya memulai olahraga Zumba mereka. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Kobeng dan Wati sudah merasa lelah dan mereka ingin pulang. Namun Wena masih ingin lanjut latihan Zumba. Kobeng dan Wati pun meninggalkan Wena sendirian di sana. Karena asik melakukan latihan, Wena tak merasa ketakutan. Tapi dia samar-samar merasa. Lanjut di part 3. Part 3, kamu tidak sendirian di sini. Wena samar-samar merasa ada banyak orang yang ikut olahraga bersamanya. Tempat itu sepi, dia hanya sendirian. Namun, dia merasa sesak dan penuh di sana. Tak tahan dengan kondisi tersebut, Wena pun menyelesaikan kegiatan itu pada saat waktu menunjukkan pukul 8 malam. Keesokan harinya, Wena mendengar cerita dari seorang petani yang kebetulan melintas di depan rumahnya. Pak petani mengatakan bahwa semalam dia melihat orang ramai senam di tempat pengolahan kayu. Di sana, barulah Wena tersadar jika kemarin mereka ditemani banyak makhluk tak kasat mata di sana. Like dan komen video ini ya guys. Penglaris bakso. Tiap malam Jumat Kliwon, ada satu gerobak bakso yang selalu ramai. Bukan karena rasanya paling enak, tapi karena tak pernah sepi pembeli. Bahkan saat hujan deras dan toko lain tutup. Warga bilang pemiliknya Pak Darto, pakai penglaris. Awalnya biasa saja, baksonya kenyal, kuahnya gurih. Tapi ada satu hal aneh. Setiap pembeli selalu diminta duduk diam dan menghabiskan baksonya sampai tetes terakhir. Suatu malam, seorang pemuda penasaran. Ia datang lebih awal dan mengintip dari belakang gerobak. Di bawah lampu temaram, ia melihat Pak Darto menuang kuah.
lalu berbisik ke mangkuk bakso. Saat kuahnya diaduk, bayangan hitam ikut muncul dan berputar di dalam mangkuk. Seolah ada rambut panjang yang melilit bakso. Pemuda itu mundur pelan, tak sengaja menendang kaleng. Pak Darto menoleh. Senyumnya terlalu lebar. Kalau sudah datang, harus makan. Keesokan paginya, gerobak bakso itu tetap ramai. Tapi warga heran, karena satu pembeli tak pernah pulang. Dan gerobak itu kini ada satu bangku kosong tambahan yang selalu basah oleh kuah. Jangan pernah menatap kucing hitam di gang ini kalau tidak mau menyesal. Setiap malam tepat pukul 12, kucing hitam bermata kuning itu selalu muncul, duduk diam, natap siapa saja yang lewat. Warga mulai sadar ada sesuatu yang aneh. Orang yang menatap matanya terlalu lama, keesokan harinya akan kehilangan sesuatu. Suatu malam, seorang pria menendangnya. Kucing itu tidak melawan. Ia hanya menatap, lalu tersenyum seperti manusia. Keesokan paginya, pria itu ditemukan linglung. Ia hanya bisa berbisik, Dia bukan kucing, dia penjaga. sampai sekarang kucing itu masih ada. Kalau kamu merasa dia mengawasimu, jangan menoleh. Nyuluh Lindung Part 1. Kakek Raka adalah seorang petani yang juga hobi memancing. Suatu malam, kakek Raka hendak mencari belut atau lindung dalam bahasa Balinya. Kegiatan ini disebut dengan nyuluh lindung. Nyuluh artinya penerangan atau cahaya, dan lindung artinya belut. Nyuluh lindung dilakukan pada malam hari agar mempermudah mendapatkan belut. Makanya diperlukan alat penerangan seperti senter atau lampu petromak. Kegiatan ini dilakukan saat malam hari, sekaligus mencari sumber air untuk mengairi sawah. Jadi, waktu bisa lebih efisien bagi para petani. Jam 10 malam, kakek Raka mulai mencari belut di dekat sawahnya. Dengan berbekal bubu, alat memancing belut, dan senter, kakek Raka mulai perburuannya malam itu. Singkat cerita, sudah 3 jam lamanya kakek Raka mencari belut. Sepertinya dia sudah mendapatkan sekitar 10-15 ekor belut. Namun, kenapa kakek Raka merasa bubunya tak bertambah berat ya? Kakek Raka pun mulai merasa curiga. Takutnya dia salah memasukkan belut hasil tangkapannya ke tempat yang salah. Karena kakek Raka menaruh bubu di punggungnya dan menaruh belutnya begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Lanjut part 2. Nyuluh lindung part 2. Kali ini kakek Raka mendapatkan satu belut lagi. Takut dia salah memasukkan belut lagi, saat akan memasukkan belut ke bubunya, kali ini kakek Raka menoleh ke belakang. Namun, apa terkejutnya kakek Raka? Karena tepat di belakangnya, yaitu di dekat dengan mulut bubunya atau lubang bubu, terdapat sebuah mulut besar menganga dengan gigi yang tajam dan besar. Ternyata mulut besar tersebut milik sosok celuluk atau leak yang berwujud raksasa, bermulut besar, bergigi tajam, dan berkepala gundul depan, dengan rambut panjang dan kusut di belakangnya. Mulut celuluk tersebut menganga dan langsung melahap begitu saja belut tangkapan kakek Raka. Kakek Raka mendadak terdiam ketakutan. Jadi, selama dia mencari belut dari tadi, sebenarnya dia sudah diikuti oleh sosok celuluk yang mulutnya tepat berada di dekat mulut bubu. Sehingga semua belut yang kakek Raka tangkap malam itu malah masuk ke mulutnya. Benar-benar double kesialan. Sudah hasil memancingnya lenyap, bahkan dia ditemani oleh makhluk pengerikan. Tak lama, kakek Raka tersadar dari rasa takutnya dan berlari pulang ke rumahnya dengan tergesa-gesa.
mengakhiri perburuan malam itu dengan rasa takut yang luar biasa. Mudah-mudahan kakek Raka tak kapok lagi melakukan kegiatan nyuluh lindung. Engkebang Memedi Part 1. Memedi adalah sosok makhluk halus yang menyerupai manusia, namun tidak memiliki cekungan di atas bibir, dan rambutnya cenderung berwarna kuning kemerahan seperti rambut jagung. Memedi suka menculik anak kecil karena dianggap seperti anak mereka. Memedi konon katanya suka tinggal di rerumpunan hutan bambu. Jika anak-anak lupa waktu bermain saat siang hari, maka Memedi punya kesempatan untuk menculiknya. Begitulah cerita turun-temurun yang Putra dengar dari kakek dan neneknya. Engkebang Memedi Part 2. Putra tinggal di sebuah desa yang di belakang rumahnya masih banyak terdapat hamparan hutan bambu dan pohon kelapa. Orang-orang menyebutnya sebagai Tegalan Gede. Putra suka sekali bermain di Tegalan Gede bersama teman-temannya. Suatu hari pulang sekolah, Putra langsung berganti baju dan pergi untuk bermain ke Tegalan Gede tanpa sempat makan siang. Nanti sore, Putra bersama kawan-kawannya mau bermain perang-perangan menggunakan senapan bambu. Karena itu, tanpa ingat untuk makan siang, Putra langsung saja menuju hutan bambu untuk mempersiapkan senapan mainannya. Sampainya di sana, tak nampak keberadaan teman-temannya maupun orang tua yang suka bekerja di kebun bambu. Engkebang Memedi Part 3. Sesampainya di sana, tak nampak keberadaan teman-temannya maupun orang tua yang suka bekerja di kebun bambu. Hanya ada Putra seorang. Karena sudah terbiasa bermain di sana, Putra biasa saja menebang bambu dan merakitnya menjadi mainan senapan. Saat sedang asik merakit mainan pistol bambu, tiba-tiba angin berhembus menggoyangkan pohon bambu yang menimbulkan suara gesekan antar batang bambu. Bulu kuduk Putra seketika merasa merinding. Ada sedikit hawa dingin di punggungnya. Lalu Putra mendengar suara perempuan yang lirih dari arah belakangnya. "Mau ikut ibu untuk makan siang tuh?" kata suara tersebut. Putra pun menoleh ke belakang dan melihat Engkebang Memedi Part 4. Putra pun menoleh ke belakang dan melihat seorang perempuan paruh baya. Sosoknya mirip seperti ibunya Jana, tanya Putra. Namun entah kenapa tak nampak cekungan di atas bibirnya dan rambutnya terlihat kusam berwarna kekuningan. Padahal ibunya Jana itu sangat suka merawat diri. Jadi tak mungkin penampilannya kusam. Tapi saat itu Putra tak memikirkannya sampai detail itu. Karena rasa lapar di perutnya lebih mendominasi, Putra hanya merasa tergiur dengan ajakan ibunya Jana. Kebetulan rumah Jana tak jauh dari tempatnya sekarang. Sosok ibunya Jana kemudian membimbing Putra menuju rumahnya. Yang entah kenapa Putra merasa jalan menuju ke sana agak berbeda dari biasanya. Engkebang Memedi Part 5. Sampainya di rumah itu, sosok ibunya Jana langsung mempersilahkan Putra untuk duduk di sebuah bangunan dekat dapur. Entah Putra sadar atau tidak, bentuk rumahnya Jana berbeda dengan yang diingat Putra. Tapi seolah terhipnotis, Putra dengan santainya duduk di sana. Bangunan tempat di mana Putra duduk sekarang merupakan sebuah balai adat style Bali dengan ukiran khasnya. Putra duduk di sebuah kursi kayu dengan sebuah meja kayu dan 2 kursi yang mengapitnya. Rumah tersebut sangat luas, bak gria atau tempat tinggal orang berkasta di Bali. Banyak sekali ada bangunan dengan style Balinya. Ada balai daja, balai dauh, balai dangin, balai delot, jineng, dapur, dan rajaan yang sangat megah. Bangunan tempat Putra duduk sepertinya ada di balai dauh
yang bersebelahan dengan dapur. Engkebang Memedi part 6. Tak lama setelah mempersilahkan putra duduk, sosok ibunya Jana datang membawa sebuah piring lengkap dengan nasi dan segala lauk pauknya yang enak, seperti kuah balung babi, beurutan atau sosis ala babi, dan sayur urap yang segar. Tak lupa, sosok ibunya Jana juga membawakan segelas air dan buah-buahan yang segar. Setelah disuguhkan, sosok ibunya Jana mempersilahkan putra untuk makan. Putra yang kelaparan langsung saja melahap semua sajian tersebut. Rasanya sangat enak, seperti pertama kalinya putra merasakan makanan enak begini. Ibunya Jana tak hentinya menawarkan kudapan lain seperti kue atau manisan kepada putra, meskipun putra sudah kekenyangan. Setelah puas makan dan minum, putra hendak permisi untuk meminjam kamar mandi karena dia ingin buang air kecil. Sosok ibunya Jana pun mengarahkan lokasi toilet kepada putra, yaitu di belakang dapur. Putra pun bergegas ke sana. Belum sempat untuk kencing, putra mendengar sayup-sayup suara gamelan belaganjur. Engkebang Memedi part 7. Putra mendengar sayup-sayup suara gamelan belaganjur. Suara itu kadang terdengar keras dan kadang juga terdengar kecil seperti terampas angin. Setelah menyelesaikan kegiatan buang air kecilnya, putra seperti mendengar suara ayah ibunya yang memanggil namanya dan diiringi suara gamelan belaganjur yang kadang sayup-sayup terdengar keras ataupun lemah. Putra pun mulai kembali ke akal sehatnya. Barulah di sana dia menyadari bahwa tempat yang dia kunjungi sangatlah asing. Bukan seperti rumahnya Jana atau rumah-rumah di sekitar pemukimannya. Penampilan sosok yang mirip ibunya Jana juga baru dia sadari agak berbeda dari manusia biasanya. Tanpa pikir panjang, putra pergi sambil sembunyi-sembunyi dari sosok yang menyerupai ibunya Jana. Engkebang Memedi part 8. Putra pergi sambil sembunyi-sembunyi dari sosok yang menyerupai ibunya Jana. Putra terus berlari, entah kemana kakinya melangkah. Yang sekilas diingatannya hanyalah rumah-rumah yang asing dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi rumah di sana benar-benar seperti rumah orang Bali zaman dahulu yang atapnya masih terbuat dari jerami atau ijuk. Bahkan angkul-angkul atau gerbangnya pun masih berbahan dasar tanah liat, seperti yang pernah putra lihat di album foto lama keluarganya. Setelah sekian lama putra berlari, dia kembali mendengar nada gamelan belaganjur. Putra pun mengikuti arah suara tersebut sampai ketika putra mendengar kembali suara orang-orang memanggil namanya. Akhirnya Engkebang Memedi part 9. Akhirnya putra berjumpa kembali dengan orang-orang yang dia kenal. Putra menangis terseduh-seduh. Dia kira dirinya tak akan bisa kembali pulang dan berjumpa dengan keluarganya. Begitu ditemukan, putra langsung dipeluk oleh ayahnya. Putra yang kelelahan langsung tertidur di pelukan ayahnya. Keesokan harinya, orang tua putra mengatakan bahwa dia sudah hilang dari siang hari dan baru ditemukan jam 11 malam, sedang meringkuk di tepi tebing tegalan gede di antara batang pohon yang besar. Jam 2 siang, rumah putra didatangi teman-temannya untuk mengajaknya bermain perang-perangan. Kemudian, orang tua putra mengatakan bahwa anaknya sudah dari tadi pergi ke hutan bambu. Tapi teman-temannya langsung mengatakan bahwa mereka baru saja dari hutan bambu
dan tak ada putra di sana, bahkan di sekitar hutan bambu. Engkebang Memedi Part 10. Mendengar hal tersebut, orang tua putra mulai mencari keberadaan anaknya ke hutan bambu bersama teman-teman putra. Sudah 2 jam lamanya mereka mencari putra dari hutan bambu sampai ke pelosok Tegalan Gede. Namun, tak juga menemukan keberadaannya. Karena belum kunjung ditemukan juga sampai jam 5 sore, akhirnya orang tua putra melaporkan kejadian ini ke Pak Klian atau sejenis Pak RT setempat. Setelah itu, Pak Klian beserta para warga mulai menabuh gamelan berganjur sambil mencari keberadaan putra di seluruh pelosok Tegalan Gede. Sampai akhirnya jam 11 malam mereka menemukan putra. Mendengar hal tersebut, putra jadi terperangah karena dia merasa dirinya hanya sekitar 1 jam di sana, di tempat asing itu. Entah kenapa di dunia nyata putra jadi hilang kurang lebih 11 jam. Setelah kejadian tersebut, putra tidak berani lagi ke hutan bambu sendirian, apalagi saat siang hari, terutama jam 12 siang, karena dianggap waktu yang tenggat atau tinggi, yang mana waktu tersebut harusnya digunakan oleh manusia untuk makan siang dan istirahat di rumah, dan waktu bagi para makhluk halus untuk berkeliaran di wilayahnya. Tamat. Malam itu, Santi pulang sendirian dari kerja shift malamnya. Karena perutnya merasa lapar, Santi kemudian berhenti di penjual lalapan yang selalu suka buka sepanjang malam. Selesai makan, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Santi bergegas mengambil motornya dan pulang menuju rumahnya di desa B. Dari tempat makan menuju rumahnya, Santi menempuh lagi perjalanan kurang lebih 20 menit. Melewati sawah, jembatan sepi, kebun pisang, dan hutan bambu. Saat melewati jembatan sepi, sayup-sayup Santi mendengar rolongan anjing saling bersautan, seakan-akan mereka melihat sosok aneh dan tak kasat mata. Santi seketika ingat bahwa besok adalah hari Kajeng Kliwon. Konon katanya, para penekun ilmu leak akan berkeliaran di malam ini. Seketika bulu kuduk Santi merinding. Santi pun mulai memacu motornya lebih cepat sampai kecepatan 80 km per jam. Ketika memasuki gang yang menuju arah rumahnya, Santi menemui pertigaan yang ditumbuhi sebuah pohon kelapa yang sangat tinggi dan besar. Karena tepat berada di depannya, sengaja Santi melihat 2 sosok api merah besar yang seakan mengintip dan bertengger di atas pelepah kelapa. Api itu seakan mau mengejar Santi. Akhirnya Santi menegarkan hatinya dan memacu kendaraannya jauh lebih cepat. Sambil berdoa dalam hati, semoga aku selamat sampai rumah. Akankah Santi selamat sampai rumahnya? Kalau kalian suka, like dan subscribe channel ini ya. Thank you guys. Hai guys, kali ini aku mau menceritakan sebuah cerita yang berjudul Leak Kerep Akasa. Ini adalah kisah saat kakeknya Indri masih muda. Indri mengatakan bahwa kakeknya cukup peka untuk melihat makhluk gaib. Suatu malam, kakek Indri ingin buang air kecil. Zaman itu belumlah modern seperti sekarang. Jangankan toilet, dalam kamar, bahkan lampu listrik pun masih terbatas. Biasanya orang-orang harus menembus kegelapan malam untuk bisa buang air kecil atau besar di semak-semak belakang rumah. Saat itu, kakek Indri masih berusia muda dan lajang. Karena kedua orang tuanya sudah tertidur, kakek Indri memberanikan dirinya sendiri untuk pipis di belakang rumahnya. Kondisi di belakang rumahnya tanpa pagar dan bersebelahan dengan hutan bambu. Saat akan buang air kecil, sayap-sayap kakek Indri mendengar suara seperti benda bergesek di antara pohon bambu. Belum sempat menyelesaikan buang air kecilnya, tiba-tiba kakek Indri melihat sebuah penampakan kain kafan putih atau yang di Bali disebut dengan kain kasa. Tiba-tiba kakek Indri melihat sebuah penampakan kain kafan putih atau yang di Bali disebut dengan kain kasa. Kasa itu membentang semakin tinggi dan semakin besar. Tanpa pikir panjang, kakek Indri langsung lari terbirit-birit menuju arah rumahnya sampai dia lupa membenarkan posisi celananya. Kakek Indri merasa ketakutan setengah mati karena kain kasa tersebut seolah-olah mau mengejarnya dan menggulungnya. Sampainya di rumah, kakek Indri yang masih trauma terpaksa memejamkan matanya. Hingga esok hari pun tiba, kakek Indri tiba-tiba demam tinggi. Ibunya yang khawatir pun bertanya tentang kejadian tadi malam, dan kakek Indri pun menceritakan kejadian dirinya bertemu dengan sosok kain kafan terbang.
Ibunya menjelaskan bahwa kain kafan itu adalah wujud dari leak kerep akase. FYI guys, kerep itu artinya kain putih yang digambar atau dirajah dengan huruf-huruf dan gambar-gambar mistik yang di Bali. Biasanya kain ini ada di dalam sosok rangde di Bali. Dan jika seseorang sampai digulung oleh leak kerep akase ini, konon katanya orang tersebut akan meninggal dunia. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like dan subscribe videonya. Sampai jumpa lagi guys.